Salam budaya, Om Santi Santi, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, salam cinta damai untuk kita semuanya. Rahayu. Perkenalkan, nama saya Reno Baktiar Plasada, penulis non-fiksi, seorang blogger, dan salah satu guru eskul di sekolah favorit di Surabaya. Saya mengajar di SD dan SMP. Di video kali ini, di video yang ketiga ini, saya ingin membahas tentang kekuatan cinta. Jadi cinta yang utuh itu, salah satu di dalamnya adalah kekuatan. Ada the power of love. Bagaimana kita mengetahui cinta itu memiliki kekuatan yang ada pada diri kita? Maka kita perlu waktu, kita perlu belajar, kita perlu mempelajarinya dengan serius, karena cinta adalah bagian yang tidak terpisahkan dari diri kita. Kehidupan di dunia ini membutuhkan cinta. Tanpa cinta, manusia layaknya sebuah robot. Karena apa? Robot tidak punya rasa. Dia punya kecerdasan intelektual. Yes, robot cerdas, robot hebat, robot kuat. Tapi dia tetap mesin. Tidak punya rasa. Nah, pencinta sosial dimanapun Anda berada, di video kali ini, di bagian ketiga ini, saya ingin memberikan contoh-contoh nyata dan pasti bagaimana kekuatan cinta yang ada pada diri kita memengaruhi pola kehidupan kita, memengaruhi pola pikir, pola ucap, dan pola tindakan. Pertama, saya ingin memberikan contoh bagaimana kita mempelajari kekuatan cinta itu, mempelajari apa yang ada pada diri kita tentang kekuatan cinta. Pertama, kita harus tahu diri dulu. Tahu siapa saya, siapa kita ini. Supaya apa? Kita mengetahui di dalamnya di mana kekuatan itu. Karena kekuatan itu muncul secara alamiah seiring berjalannya waktu, seiring bertumbuhnya usia. Misalnya seorang pelajar, seorang mahasiswa, kalau dia cinta dengan ilmunya, cinta dengan orang tuanya, maka dia akan menghargai belajar serius ketika dia berada di sekolah ataupun di kampus. Pasti belajar, karena dengan ilmu inilah kita bisa mengubah hal-hal negatif menjadi positif, baik untuk kita, keluarga kita, atau banyak orang lain. Bahkan untuk semesta alam, kita bisa menjadikan hal-hal negatif menjadi positif. Jadi kita harus tahu diri dulu, tahu diri, mempelajari diri kita supaya kita mengetahui di mana kekuatan itu berada. Karena kekuatan cinta itulah untuk menggapai cita-cita kita. Kita butuh cinta, kita butuh spirit. Maka kalau cinta kita memiliki kekuatan, maka ada dorongan dalam diri untuk meraih apa yang kita inginkan. Itu caranya bagaimana kita mengetahui the power of love. Di video yang ketiga ini saya memberikan contoh bagaimana kekuatan cinta itu memberikan nuansa positif dan negatif dari kehidupan kita. Contoh pertama yang positif terlebih dahulu. Contohnya ketika kita jatuh cinta. Jatuh cinta adalah efek, bukan cinta. Ya. Ketika cinta mengalami distorsi, gangguan, yaitu kesuciannya diobok-obok misalnya dengan jatuh cinta, maka yang terjadi adalah ketika kita jatuh cinta, yang ada adalah kita melakukan kalkulasi, hitung-hitungan. Aduh, aku cinta si A, aku cinta si B. Maka itu hitung-hitungan, ada kalkulasi, ada perhitungan. Apakah ini salah? Tidak, ini hal yang wajar. Selama kita mengetahui dan memahami bagaimana distorsi tersebut, maka kita harus merawatnya, menjaganya, agar supaya
cinta itu tetap utuh. Misalnya orang Jepang, negaranya seringkali gempa, mereka nggak pindah dari negaranya, nggak mengungsi. Karena apa? Mereka tahu bagaimana hidup di alam yang rawan dengan bencana gempa, apalagi dengan tsunami. Mereka paham betul, mereka mempelajari. Itulah cinta. Itu cinta itu. Bagaimana cinta itu menyelamatkan banyak orang. Kita kembali ke contoh yang kecil tadi. Ketika kita jatuh cinta, maka kesucian cinta akan mengalami perubahan. Bisa positif, bisa negatif. Kita akan kalkulasi hingga kita menuju ke pernikahan. Itu pasti. Tidak bisa tidak. Semua orang melakukan hal yang sama. Saya pun juga demikian. Tapi di video ini saya nggak curhat. Contoh ini pasti terjadi di semua pasangan yang serius untuk melakukan relasi cintanya. Kita butuh perjuangan, kita butuh spirit, kita butuh pengorbanan demi cinta. Tapi nggak cinta itu sendiri, karena cinta itu murni. Maka pengorbanan adalah efek dari cinta itu untuk mempertahankan supaya kita bisa menikmati karunia Tuhan. Begitulah pecinta sosial media, itu efek positifnya. Semua orang melakukan hal yang sama. Kalau kita tidak melakukan ini, maka kita akan gagal dalam jatuh cinta. Cinta sendiri tidak gagal. Cinta tetap ada di tubuh kita, ada pada diri kita. Itu cinta positif. Dan bagaimana yang negatif? Mohon maaf, contoh ini tidak perlu ditiru ya. Pecinta sosial dimanapun Anda berada. Tidak, saya tidak memberikan contoh untuk dicontoh, untuk dilakukan maksud saya. Ini hanya sekedar ilustrasi. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang teman. Kebetulan dia seorang masinis kereta api di Indonesia. Saat kita ngobrol-ngobrol, singkat cerita saya tanya, Pak, kejadian apa yang menarik, yang berkesan bagi Anda? Lalu dia tersenyum. Maksudnya apa Mas Reno? Ya saya ingin tahu aja Pak, kejadian apa yang menarik selama Anda bekerja sebagai masinis? Satu saja bagi saya. Lalu dia terdiam, menunduk sekian detik, lalu dia ngomong, begini Mas Reno ya. Kejadian ini sudah lampau, sudah lama sebetulnya, tapi berkesan bagi saya. Yaitu ketika suatu malam kami melintasi jalur rel kereta api. Seperti biasa saya berteman-teman, kebetulan locknya saya berada di depan. Biasanya lock di belakang, tapi kita berada di depan untuk menarik sejumlah gerbong. Di perjalanan waktu itu selesai hujan, jadi masih ada rintik-rintik hujan. Sorot lampu masih terhalang dengan beberapa titik air. Tak lama kemudian ada dua sosok yang muncul, yaitu jelas sekali saya bisa melihat itu laki-laki dan perempuan berjalan mantap tegas ke arah lok. Padahal kecepatan lok sekitar 70 atau 80 km per jam. Saya dan teman saya shock. Apa yang terjadi ini? Apa? Jarak tidak sampai 100 meter. Dia berjalan mantap menghadap lok. Anda bayangkan pecinta sosial media, apa yang terjadi? Itulah kekuatan cinta. Bagaimana demi cinta mereka berani melakukan hal yang tidak wajar. Ingat, tidak perlu dicontoh. Inilah yang dinamakan the power of love. Ada positif dan negatif. Maka cinta itu kekuatan. Cinta itu rasa. Dari rasa inilah akan menghasilkan sebuah logika berpikir yang waras, yang sehat, yang normal. Karena cinta sekali lagi tidak pernah menyakiti siapapun, merusak, membunuh atau menghancurkan. Orang-orang yang melakukan tindakan merugikan dirinya sendiri, orang lain, dan alam semesta tidak memiliki cinta. Itu pasti. Demikian video kali ini di part 3. Kalau kalian saudara berkenan dengan video saya, mohon like, subscribe, dan tulis di kolom komentar.
karena saya akan terus menerus menenggungkan tema besar saya cinta di video saya ini. Ada banyak contoh dan pengalaman-pengalaman yang menarik untuk Anda semuanya, untuk pecinta sosial media dimanapun Anda berada. Demikian video saya, terima kasih. Salam damai untuk Indonesia. Anda kalau suka, like, subscribe, monggo. Kalau tidak, tidak apa-apa. Itu hak Anda, saya menghargai hak Anda. Terima kasih.